masih ada PR, masih ada lubang di tim Persib yang harus dibenahi. Emang para pemain belakangnya tidak fokus. Kalah dari Borneo, berarti langkah selanjutnya lebih berat. Ngotot-ngototnya Persis sekarang ya, itu tetap Borneo lah kemarin lawan terkuat. Cabut aturan tentang supporter yang away dilarang. Di Solo secara materi juga itu nggak akan cukup ya untuk menumbangkan Persib kalau Persib main serius. Mana kok masih yakin Persib lolos ke semifinal? Yakin atuh mah tuh yakin. Atau bakalan jawab atuh kalau bakalan. Kita ketemu lagi di Ngopar ngomongin Persib 2024 support by Super Top. Ini rasanya super. Kembali ke pertanyaan yang pertama. Masih yakin melihat permainan Persib seperti itu bisa lolos ke semifinal? Yakin atuh. Kan kieu mang jadi mun aya lawan terberat di grup ieu kan Borneo nya udah terlewati Borneo-nya. Maksud terlewati mainna. Hasilna eleh di dinya gitu nyangka atuh. Iya, di luar dugaan. Untuk orangnya karena draw itu di luar dugaan. Tapi oke gini Bang. Jadi nanti lawan Persis ya. Lawan Persis tanpa bermaksud meremehkan, saya yakin kekuatannya atau tensinya jauh di bawah Borneo. Kita tahan dulu nanti lawan Persis. Hasil pertandingan kemarin memang di luar dugaan semua orang. Bobotoh juga mungkin kecewa. Tapi dari segi permainan sendiri mau Borneo maupun Persib bermain sangat bagus itu. Dan jadi gini ya, setidaknya sampai babak pertama beres itu saya menikmati tuh permainan Persib ya. Itu masih on the track lah, masih on the track Mang. Jadi ketika Borneo bisa mengimbangi, ya itu juga kan membuat pertandingan makin menarik gitu. Jadi saya pikir kalau dari segi permainan, Bojan aja kan saya yakin nggak akan kecewa dari permainan. Apalagi ini kan bukan kompetisi ya, buat level turnamen pramusim yang nggak mati-matian harusnya ya. Itu udah oke, udah lumayan. Bahkan dengan bermainnya dua pemain baru ya, Gustavo sama Dimas Derajat, itu kan udah kelihatan tuh. Saya yakin nanti di kompetisi yang benerannya itu pemain dua jadi starter. Salah. Muncul saya mah salah. Salah. Justru di pramusim ini harus menunjukkan dan terbukti dengan kekalahannya kemarin dari Borneo itu membuat kecewa. Dan kenapa Bojan justru di permainan keduanya melawan Borneo ini adalah satu kesempatan dan untuk bisa menang. Kalau menang kan istilahnya langkahnya lebih aman, lebih ini. Sekarang kalah. Nah, kekalahan ini justru membuat kita tahu kenapa kok Bojan memainkan di pertandingan yang krusial ini memainkan pemain lapis kedua gitu kan? Kita anggap aja lapis kedua ya, walaupun pemain baru seperti itu. Kenapa tidak memainkan dari awal para pemain yang menang? Apakah faktor itu menjadi kekalahan Persib? Kalau kata saya iya sih. Nah, logika saya justru tadi kan saya makanya ya Dimas Derajat dan Gustavo jadi starter ya. Karena kan ini kan pemain baru ya. Dalam artian kita nggak ngomongin pemain yang dulu. Itu namanya the winning team kan, the winning team enggak. Jadi komposisi terbaik Bojan sebetulnya ada di babak pertama kemarin sebetulnya kalau kata saya ya. Lawan Borneo itu. Lawan Borneo gitu. Kan gini, Dimas Derajat pemain anyarnya, tapi kan dia itu didatangkan untuk menambah ketajaman. Terus Gustavo pemain asing atau didatangkan karena dia itu untuk bukan jadi backup yang lama, tapi kalau misalkan permainannya makin membaik, itulah dia starternya gitu. Jadi saya udah bilang tadi makanya kalau dari segi permainan saya kira nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Dengan komposisi seperti itu, lalu ada pemain debutan ya. Tapi kan kalau dari segi permainan oke. Tapi kan itu pemain-pemain yang mainnya yang nggak bisa merealisasikan keinginan Boyan berarti. Itu pemain tidak fokus yang akhirnya kebobolan di menit-menit akhir. Dan Persib juga hampir menjebol, menyamakan kedudukan juga. Iya sayang kan. Itu kan berarti masih ada PR, masih ada lubang di tim Persib yang harus dibenahi, Bang Eko. Iya, jadi gini turnamen pramusim ini kan antara kita ekspektasi ya harus menang, harus lolos, apalagi misalkan prestis hadiahnya gede segala macam. Tapi kan itu juga kemarin jadi pembelajaran, Bang. Jadi alus mencek urang kamarinya, tong draw. Kadang-kadang kita kalau draw itu introspeksinya mikir data eleh. Tapi kemarin ketika kalah, nah itu ada yang tadi yang kata Mang Gusdu bilang ada lubang, kelemahan si Can siap untuk jadi starter. Katingali. Tong poho Argentina pas juara dunia eleh tah ku Arab tah. Jadi introspeksi mikir. Nih Michael,
Persib kebobolan di menit akhir babak kedua. Itu kan setelah pemainnya hampir diganti semuanya kan hampir diganti. Sebagian kan diganti kan sama Boyan. Nah, dari situ kita mulai tertekan nih sama permainan Borneo yang istilahnya Borneo bermain ketika mengalahkan Persis itu full. Mereka memainkan para pemain istilahnya full. Dan kenapa Boyan lebih memilih mengganti gitu kan? Selain karena itu dia itu semakin membuktikan bahwa sebetulnya formasi favorit lah ya. Bojan itu sebenarnya ada di babak pertama di Mas Derajat plus Gustavo Eta yang kata Mang Usul itu kunaon teu nu musim kamari full kabeh gitu nya. Lain musim kamari anu masa ngalahin Persis. No Persis. Lawan ngalahin Persis. PSM. Nah, justru Mang Usul ningali itu menurut saya permainan lebih greget kemarin loh daripada lawan PSM. Menurut saya gitu. Ya iya, karena lawannya juga seimbang, makanya ini sebetulnya terlepas dari gol kemarin ya. Gol kecelakaan kemarin ya. Ini masih kondusif, jalan masih terbuka ya. Dalam artian lawan secara klimak sudah terlewati. Nanti kita akan lawan Persis. Tapi dari permainan, motivasi, justru nanti klimaksnya pas lawan Persis. Saya karena itu kan kudu menang, wajib menang itu mah. Oke, kita bicara ke golan. Kalau kata saya bukan karena tadi bilang Mangko apa? Kecelakaan bukan. Emang para pemain belakangnya tidak fokus. Terbukti itu yang nomor 6 itu seharusnya bisa menutup bola, bukan lepas begitu saja. Itu kan terbukti golnya. Begitu lepas, langsung umpan, cetak, enak aja ngegol. Nah, pemain belakang tidak konsentrasi. Itu menjadi PR yang mungkin hampir setiap musim ya, konsentrasi para pemain belakang di menit-menit akhir itu harus segera dibenahi itu. Dan saya nggak tahu ya, feeling saya nanti lawan Persis itu materi pemainnya, instingnya itu nggak akan setajam pemain Borneo yang bisa memanfaatkan kesalahan atau celah sekecil kemarin. Jadi aman lah. Orang masih optimis ya. Lawan Persis menang. Jadi karena jangan dulu dibahas lawan Persis. Ini belum beres. Kalem. Yang lain dulu. Masih sama Borneo. Ya. Hasil pertandingan kemarin. Iya. Jadi lawan kita yang simple lah ya. Nggak usah analisis mendalam. Terus performa pemain per pemain nggak. Jadi itu sampai 70 menit lah ya, 70 menit pertandingan tuh, lebih dari 60% menit pertandingan. Saya pikir Persib udah on the track, Karena pas memang pergantian tiba-tiba melorot dan semuanya terlambat lah ya, beberapa kali kan di lubang yang sama, terus ada beberapa kali nggak fokus gitu ya. Itu makanya saya anggap kecelakaan, tapi saya pikir bukan kecelakaan sekali lagi bukan. Itu pemainnya aja yang tidak konsentrasi. Kalau kecelakaan itu kita sedang naik motor. Kali-kali ya. Tapi menurut saya kesalahan juga gitunya mau kejadian lawan Persis mah. Kan kita juga lihat ya Persis, permainan Persis waktu lawan PSM. Kemarin kan draw-nya. Iya, draw. Itu tetap Borneo yang superior. Jadi di grup ini kan dua favoritnya kan Persib ya. Masing-masing juga punya alasan yang kuat. Satu juara Championship Series, satu lagi reguler, terus materi pemain, udah gitu hasrat membenahi tim ya. Persib membidik Asia, datangin pemain bagus, terus ini Presiden Borneo Bang Nabil kayak nggak pingin Borneo jadi melorot, kan dia sekarang secara politik juga di atas ya, nggak pingin kan ini ngomongin politik tapi lain politik praktis naon ya, ini penting lah buat teman-teman bobotonya. Jadi gini, salah satu variabel penting dalam politik itu kan tentang popularitas. Nah, Nabil lolos nih ya ke Senayan DPR RI. Salah satu hal yang perlu dia jaga untuk tetap menjaga marwah dia adalah klub bolanya Borneo. Ini kita lihat kalau di luar negeri itu mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi dengan naon ngaranna teh AC Milan. Nah, udah gitu di Thailand Thaksin Shinawatra jeung Manchester City gitu. Nah, ini saya pikir ini ngaruh. Jadi persepsi kayak gitu bahwa Nabil berkepentingan untuk menjaga marwah dia dengan jayanya Borneo. Ini masuk akal, Mang. Oke, kita kembali ke Persib nih, Mang Eko. Oke, di Piala Presiden ini kan Persib kemarin di pertandingan kedua kalah ketika Boyan mengganti sebagian di babak kedua pemainnya dan harus kebobolan kecolongan di menit akhir. Apakah di Piala Presiden ini targetnya harus juara atau hanya ajang pemanasan aja? Yalah, atau kan emang ngobrol dirinya kudu juara kudu teu. Ya, Ari saya mah sebagai bobotoh optimis nya kudu hayang juara dan
kesalahan kemarin itu sebetulnya itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena apa? Kalah dari Borneo berarti langkah selanjutnya lebih berat. Justru lebih berat kalau menurut saya. Karena Persis sebagai nanti jadi tuan rumah di Solo, semifinal dan final, mereka juga akan mati-matian melawan Persis. Makanya kenapa lawan Borneo harus kalah? Mestinya minimal draw lah atau menang kudu nama. Dan itu terjadi. Jadi kira-kira nih menurut pandangan Mang Eko, targetnya harus juara atau hanya ajang pemanasan aja? Kalau saya jelas jadi kalau ada turnamen yang dianggap pramusim kayak ini ya, jawaban paling aman dari semua pelatih kan simple. Oh ini kita nggak punya target apapun, nggak punya ambisi apapun, tapi ini bagus untuk nyoba pemain, ngasih kesempatannya terbang ya. Itu apa? Bagusnya ya, jawaban kayak gitu, jawaban aman. Biar kalau tergelincir kayak sekarang nih, misalkan anggap Persib lolos kan, jawabannya muncul lah kan. Ya kan dia memang target naon gitu ya. Tapi saya yakin untuk klub sebesar Persib, targetnya ada press dari internal, dari eksternal ya, Boboto, terus kemarin Pak Haji Umum ngomong kudu juara gitu, pasti ada gitu. Nah, jadi apakah ini harus juara apa enggak? Jadi kalau misalkan kita lihat fungsinya ini udah dijalankan sama Bojan, kan dia kemarin nyoba pemain baru apa gitu ya. Tapi kan kelihatan juga bahwa dia nyoba-nyoba pemain itu bukan sekedar ngasih jam terbang, tapi juga ingin menemukan starting 11 yang terbaik. Jadi saya pikir apakah harus dimenangkan ya untuk level Persib ya. Ya kudu dimenangkan minimal lolos lah mang ke semifinal. Jadi besok lawan Persis ambisi itu ada. Jadi bahwa pemain harus menang, itu pemain udah paham gitu. Ya sebenarnya mas saya juga kecewa dengan kekalahan kemarin melawan Borneo. Tidak bisa begitu. Biar langkah semakin ringan ya, seharusnya mengalahkan Borneo, bukan dengan main seenaknya aja begitu. Lawan Persis atuh. Ayam meureun. Gitu. Jadi gitu Mang Gusdul. Jadi jawaban paling aman udah dilontarkan sama Bojan ya. Sebenarnya kalau buat saya itu kalau pelatih ada yang memberikan statement seperti itu bukan jawaban yang paling aman. Itu paling aman. Bukan. Itu mah ngeles. Jawaban ngeles. Lamun lolos dari bonus. Ini meh aman. Itu jawaban. Jadi meh aman. Jadi lamun misalkan tejuara atau tersingkir kan geus aya jawaban aman. Iya, kan kami enggak ada target. Kami kan hanya ingin ini pemanasan. Matakna gitu. salah. Juara. Matakna salah, targetnya ulah pemanasan, da ieu mah jangan salah. Geus target mah juara dah, Persib teh klub gede atuh. Tapi gitu. Justru pendapat mati-matian di pramusim ini kan banyak kritik juga. Ingat nggak waktu zamannya Zulham Zamrun cedera, ya supporter ada yang meninggal misalkan kan? Itu pas Piala Presiden loh ya. Terlepas dari memang nggak ada bentrokan atau apa, tapi ketika pertandingan pramusim dianggap itu mati-matian, antusiasme tuan rumah apa gimana, akhirnya jadi kontraproduktif. Nah itu juga harus diperhatikan tuh. Ya betul. Termasuk hadiah yang dianggap ini, bayangkan coba, lamun hadiah gede kan kuduna ada resepnya. Tapi kita lihat konferensi pers kemarin apa coba? Hadiah dianggap terlalu besar untuk level turnamen sekitar berapa 2 minggu ya, 2 minggu lebih dikit. Terlalu besar. Jadi ya itu ajang yang harusnya pramusim tiba-tiba jadi mati-matian kan? Ya. Gitu. Kalau misalkan ini mati-matian sah-sah saja. Dan kalau masalah target, peda duitnya gede. Bukan peda duitnya gede, karena gini, ajang pramusim dan lebih memainkan pemain lapis kedua. Ini juga menjadi ajang pembuktian buat para pemain yang tidak jarang dimainkan. Jadinya Elisa Bara asa emosi pisan ieu sejak itu menang. Gitu. Jadi buat para pemain nih yang kemarin dimainkan di babak kedua dan masuk dan buktinya kecolongan, berarti kudu mikir atuh. Karena mungkin target Persib itu kan nanti di Asia juga Persib akan main. Nah, apakah di Piala Presiden ini harus juara? Kalau saya mah harus. Dan ada target lain? Iya, pasti harus ada. Target di Asia juga minimal kita kedua lah atau tetep kudu juara lah. Geus tentu di liga mah nya gitu. Muncul Mang Eko. Nah, kalau saya lebih rasional ya. Pramusim ini harus juara, ya sebisa mungkin kudu juara lah. Dan alasannya juga logis lah, duitnya gede gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak juara, itu banyak alasan pembenar. Dari mulai ini kan pramusim, ada pemain baru, terus ngasih jam terbang ya. Itu yang harus juara mah nanti di Liga 1. Itu jelas biar apa? Terus di Asia. Nah, di Asia juga kalau disebut harus ya enggak, Mang. Ini kan udah sekian lama Persib nggak pernah lawan tim-tim Asia yang lain ya. Ini baru sekali lagi.
Maksudnya kalau misalkan harus ya enggak, tapi minimal kelihatan dampaknya iya. Misalkan dampaknya bukan prestasi nih dampaknya nih, tapi naon promosi misalkan ya, sponsor-sponsor, terus Persib bisa ditonton di TV kabel apa. Nah, untuk memperpanjang dampak ekonomi ya, dampak promosi, branding itu kan makin sering menang, lolos ke fase berikutnya kan makin sering tayang tuh Persib. Nah, itu aja nggak apa-apa. Tapi kalau juara mah ya bisa lah, kan materi pemain kayak kemarin ditambah ya, injeksi terus ya, pemain halus, makin solid gitu. Ya juara bisa, tapi nggak harus mah. Oke Mang Eko, sebelum saya lanjut ngobrol lagi dengan Mang Eko yang sangat seru ini, saya punya sesuatu yang baru. Nih, buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa kopi tubruk gajah spesial nih. Kopi dan gulanya praktis dalam satu saset dengan aroma yang khas, rasa mantap dan hitamnya juga pekat. Tapi buat kamu yang nggak suka terlalu manis, bisa pilih varian gulanya Mang Eko. Gula terpisah, diatur sendiri manisnya, jadi tinggal pilih sesuai varian yang disukai. Apalagi kalau moodnya gajah. Gajah dong. Oke. Oke Pak Eko, kita lanjut ke preview lawan berikutnya. Persib akan menghadapi Persis di pertandingan berikutnya, dan ini adalah pertandingan hidup dan mati. Di mana Persis juga kalau bisa mengalahkan Persib, otomatis Persis akan melaju ke semifinal dengan catatan PSM kalah dari Borneo. Jadi 3 tim ini punya kesempatan. Iya, benar. Ya, Borneo kalah sama PSM, Persib otomatis harus menang, draw pun tidak boleh. Nah, ini akan menjadi syarat dengan pertandingan yang sangat mengasihkan, mungkinnya akan sangat panas, karena secara tidak langsung Mangko Persis ini akan menjadi tuan rumah. Otomatis dia, masa sih tuan rumahnya tidak lolos semifinal atau ke final, otomatis dia akan mati-matian atau ngegas untuk mengalahkan Persib Mangko nih Mangko. Nah, ini dia Mang Gos dulu, jadi keadaan sekarang kan lagi jadi menariknya, jadi menarik. Coba kalau kemarin nggak kayak begini nih hasil pertandingan ya, maka mungkin yang lolos pasti itu anggap kemarin orang menangnya Persib. Nah, gontok-gontokannya kan jadi kurang seru kan. Tapi lamun ayeuna kan Persis ngotot karena pingin jadi masuk tuan rumah kan di final. Terus Persib sekarang tuan rumah. Nah, hayang oke lolos kan. Nah, PSM ya mungkin nama besar atau segala macam. Tapi kan ketiga tim ini punya peluang. Nah, tapi tentu saja sebagai Persib gitu ya, sebagai Persib nyamannya sih nasibnya pingin digantungkan sama hasil pertandingan yang lain ya. Jadi kalau misalkan Persib ingin memastikan lolos ya memang harus menang lawan Persis Solo gitu. Nah, lalu apakah bisa? Itu bisa-bisa memang. Tadi saya udah mengatakan kan sengotot-ngototnya Persis. Ya, kan memang kita lihat materi pemain segala macam lah. Sengotot-ngototnya Persis sekarang ya, itu tetap Borneo lah kemarin lawan terkuat di grup ini. Ya. Jadi Persis yang anggaplah punya motivasi lebih, itu nggak cukup motivasi lebih untuk bisa mengalahkan Persib. Lawan Persibna bermain lain normal, bermain di atas rata-rata lah. Gitu. Halus lah. Jadi cek orang mah ya angger lolos. Menang lawan Persis. Nah, itu lolos. Saya juga sih bukan berharap, menginginkan lolos. Tapi ini bukan jalan yang mudah untuk Persib lolos begitu saja. Karena Persis yang saya di awal tadi katakan, Persis juga ingin menjadi tuan rumah. Masa sih tuan rumahnya tidak ada? Makanya Persis akan mengeluarkan seluruh tenaganya, seluruh pemainnya akan ekstra untuk mengalahkan Persib. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah kalau menurut saya. Nah, tapi saya melihat ya, Mang Gus tuh materi Persis aja. Persis itu lebih kuat itu 2 atau 3 musim kemarin loh. Jadi makin kesini menurut saya makin biasa aja Persis teh. Kemarin sempat di zona handap kan ya kemarin. Terus sempat naik lagi rebutan sama Madura ya, tiket ke mana Champions Series. Cuma intinya kalau dari materi pemain ya, lalu juga saya nggak ngomongin motivasi lah, ini bisa kaukur ya. Materi pemain Persis ini nggak setangguh 2 musim 3 musim lalu ya. Saya nggak tahu, mungkin karena tahun 2024 kan yang ngurusnya juga sibuk gitu ya. Tahu kan yang ngurusnya kan anaknya Pak Presiden gitu-gitu pada sibuk ya 2024. Jadi saya entah gimana menurut saya Persis itu dengan materi sekarang. Tadi saya bilang kan tentang kejelian ya, memanfaatkan peluang. Lalu insting-insting pemainnya itu masih jauh di bawah para pemain Borneo. Terus nuansa Persis yang dulu tuh sangat Brazil pisan ya, sangat Amerika Latin juga
hilang. Coba dilihat deh. Mereka tuh sekarang mendatangin pemain-pemain baru kan, pemain-pemain baru, tapi Bariasa ya. Kita takar, kita adu ya, Mang Gusdul. Ini produser kudu rada lila cenah durasi. Kita adu nih agresivitas mereka aja di bursa pemain ya. Dibandingin Persib mengadatangkeun aya nu naon? Adam Alis, Dimas Derajat. Persis ini mendatangkan pemain juga. Tapi kalau kita lihat mereka ini atau pemain-pemain yang didatangin sama Persis berasal dari klub-klub juga yang nggak mengkilap musim kemarin, kayak Dewa United gitu ya. Terus nanti jadi ada mantan pemain Arema kan, Arema aja nyaris degradasi gitu. Yeah. Tamang jadi aya pemain karena Arim Rossi nya. Orang pernah follow sampai enak di unfollow teh kunaon. Lain Valentino Rossi. Lain Arim Rossi ya. Jadi kalau kita lihat pemain-pemain yang didatangkan sama Persis Solo musim ini itu bukan kejutan Bariasa oge gitu. Nah, jadi makanya saya nggak akan ngomong sampai kekuatan finansial atau apa ya, tapi yang jelas Persis Solo ini nggak setangguh 2-3 tahun lalu. Oke, Mang Eko, kan cek Mang Eko, Persis ini tidak sekuat dulu, ya, dan mengatakan sekarang itu berbeda. Apakah perbedaannya itu karena setelah dikuasai oleh anaknya Juragan? Oh iya, jadi ngomongin piala presiden, ngomongin budak presiden. Jadi gini, Mang Gusdul, Persis Solo ini kan dulu itu kan mendominasi era perserikatan awal-awal. Jadi baheula mah klub nu jagoan teh ngan dua, Persis Solo jeung PSIM Yogyakarta eta we nu juara gantian di tahun 30 nya. Bahkan nama Persib pun bisa mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia setelah mengalahkan Persis Solo tahun 37 kalau nggak salah ya. Itu di Stadion Sriwedari itu. Stadion Sriwedari itu adalah stadion pertama yang dibuat oleh anak bangsa itu untuk persiapan PON pertama. Nah, ketika Persib bisa mengalahkan Persis Solo, itu makanya nama Persib mulai dikenal. Baheula mah eueuh Instagram, eueuh Twitter. Jadi lamun bener-bener Persib dikenal teh berarti bener edan prestasina. Baheula mah kan eueuh Instagram. Jadi ketika nama Persib kedengeran teh berarti memang itu prestasi pisan ya Persib. Terus kita tahu Persis Solo ini kan sempat tenggelam berpuluh-puluh tahun kan. Jadi setelah mereka menjuarai di tahun 30-an ya, 40, tiba-tiba tenggelam namanya ya, nggak kedengeran. Bahkan yang dulu kita sering Mang Gusdul kalau tur ke Solo itu ya. Dulu mah kalau tur ke Solo teh lain lawan Persis, lawan Arseto Solo. Arseto Solo baheula mah mainnya juga bukan di Stadion Manahan tapi di Stadion Sriwedari ya, Sriwedari. Nah, Arseto Solo juga ada kaitan dengan presiden, tapi bukan presiden yang sekarang, Presiden Soeharto. Nah, Persis Solo ini justru mulai naik lagi ketika lagi-lagi presiden, tapi presiden ayeuna ketika keluarga Pak Jokowi terlibat ya, anaknya ikut ngurus Persis Solo. Termasuk Pak Erick Thohir nu jagoan tongaka, Pak Erick Thohir itu Inter Milan wae dibeli gitu ya. Nah, ikutan ngurus liga klub domestik. Otomatis kelihatan atuh progresnya dari mulai sponsor ya, sponsorship segala macam kan. Tiba-tiba naon atau ngomongin brand ya, pokoknya tiba-tiba narempel, terus pemain-pemain kabeli. Waktu itu ada masanya Ferdinand Sinaga ya, terus Fabiano Beltram, itu kan level-level top ya, ibarat nama mereka itu yang pantas main ini Persis masih di Liga 2, jadi pemain-pemain yang levelnya Liga 1 aja mau memperkuat Persis yang dulu Liga 2 mau ke Liga 1, itu udah membuktikan ada pengaruh. Ada pengaruh kuat. Oke. Nah, ini menarik sebenarnya Mas. Cuma uang maksudnya. Ini menarik sebenarnya. Ini kan posisi Piala Presiden nih. Piala Presiden. Presidennya masih Pak Jokowi. Oke, sementara Persis yang punyanya adalah anaknya Pak Kaisang ya. Nah, mungkin nggak sih? Nah, ini yang menariknya di permainan nanti besok karena finalnya juga di Solo, Persis Solonya masih keluarga presiden. Mungkin nggak dibisikin, nggak sesin ngelehan, mun hayang lanjut mah. Moal sih. Saya mah yakin kan matana prediksi orang di awal, besok kita menang Persis moal. Jadi nilai-nilai sportivitas segala macam ini. Jadi kalau untuk bermain kotor seperti itu terlalu mahal pertaruhannya. Oke. Jadi saya yakin besok main tetap fair. Persib yang menang. Oke, fair dari permainan. Jadinya curiga aja. Bukan curiga. Curiga nanti KPSSI ya, PT Liga di baheula. Tenan naon da itu dibawa-bawa ke PT Liga. Geus ngamar oge. Oke, nih Mang Eko. Regulasi final di Solo. Ya. Oke, yang masuk ke semifinal
Persib sama Borneo seandainya ya. Penonton ya, orang ngomongin penonton. Iyalah, ini masalah penonton akan seperti apa? Kan regulasinya sudah jelas bahwa klub yang bertandang supporternya tidak boleh away. Nah, kalau nanti di semifinal dan final, da orang Solo malah lajo atuh. Ya, kan intinya rek jadi orang Solo jeung orang kan orang ngarang Eko ya. Eko orang Solo. Orang Gusdul, Gus. Bener ya. Bisa. Jadi nanti Gusdul kemungkinan akan hadir, kurang manteu ya. Iya, Gusdul akan hadir sebagai masyarakat umum. Nah, kumaha ya Mang Eko? Nah, Mang Gusdul sebetulnya ya dengan tensi yang yang anggaplah tidak terlalu tinggi kayak Liga 1 ya. Boleh saya sambil ngerokok? Mangga. Ini sebetulnya kesempatan bagus nih untuk mulai ya mencabut aturan tentang supporter yang away dilarang sebetulnya ya. Tapi gini, Mang Gusdul, yang namanya pertandingan sepak bola itu kan salah satu faktor utamanya kan izin keramaian ya. Itu yang ngeluarin adalah pihak keamanan. Polisian. Okay. Nah, setelah kejadian Kanjuruhan, itu pihak keamanan kayaknya nggak mau ambil resiko juga. Makanya itu tetap diberlakukan ya. Apalagi nanti kan ada peluang-peluang pertandingan-pertandingan yang beresiko nih. Misalkan ketemu Persija, kan bisa. Persib ketemu Persija semifinal. Apa di semifinal, apa di final misalkan ya. Itu bisa terjadi. Jadi intinya mah kan tidak boleh away nih. Ini mah langsung aja to the point. Mungkin nggak dicabut. Karena yang final, kayaknya final sekelas Piala Presiden nulal aja. Kalau saya berharap kan garing. Kalau saya berharap jangan dicabut biar konsisten. Pertama ya, nilai lebihnya adalah PSSI lalu panitia konsisten dengan aturan ini kan. Udah itu aja. Jadi Mang Eko saya tegaskan ya. Aturan nggak akan dicabut. Larangan supporter untuk away itu jangan dicabut. Nggak akan dicabut. Catat. Oke Mang Eko nih yang ditunggu-tunggu sama bobotoh salam dunia dan para pecinta sepak bola seluruh di Indonesia. Prediksi lah. Udah prediksi jadi simple ya. Ini dengan mempertimbangkan berbagai keadaan ya dan tidak menganggap remeh Persis Solo. Persis Solo secara materi juga itu nggak akan cukup ya untuk menumbangkan Persib kalau Persib main serius nih, main serius ya. Dan saya yakin Persib akan main serius gitu. Jadi motivasi Persis Solo yang bisa menyamakan kedudukan ketika lawanan PSM gitu ya, itu nggak akan berlaku buat ketemu Persib nanti. Berapa kosong? 2-0 udah bisa. 2-0. Oke. Kalau buat skor lah juga ngomong aja. Kan nanya. Jika tebakan, kira-kira jika masang parlay di mah. Kalau buat saya Persib akan menghadapi lawan justru yang sama beratnya seperti Borneo dengan motivasi yang berlipat dari Persis Solo itu yang membuat Persib akan menang tapi menang tipis jeung hese eta we sakitu. Jadi menit 80 plus golna. Ya mudah-mudahan menit awal terus kadituna eueuh gol gitu. Jadi kan lalajona bosen. Persib menang pokokna mah. Ya, oke. Itu hatur nuhun sudah kembali kita di ngoper ngomongin Persib 2024. Kopi gajah harum ya aromanya. Oh iya dong. Hatur nuhun juga buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast, video, pokoknya mah rumah buat para konten kreator hanya di Icebox. Jalan Rangga Malela nomor 8. Strategis pisan. Oke, terima kasih juga buat supermoment.id. Super Top, ini rasanya super. Oke, saya Agus Dul. Saya Eko Maung. Pamit, sampai jumpa kembali di episode ngoper berikutnya. Rasa penasaran membawa gue pada sebuah perjalanan yang pantas gue sebut petualangan. Buat gue, ini rasanya super.